Sorry. Oke guys, sorry. Perasaan kan nggak nyebutin apa-apa ya guys ya. Perasaan nggak nyebut apa-apa gitu. Maksudnya kenapa pas kayak gitu. Jadi harus nampak muka gini nih. Ada aja. BDR gak mau retail untung bang. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu tuh ada yang nge-report gitu ya, maksudnya aduh ampun dah kalau ada yang nge-report nih repot guys ya. Makanya follower banyak-banyak ini gak ada gunanya guys. Follower banyak-banyak tuh gak ada gunanya sebenarnya ya, karena itu tadi saya tahu juga sih resikonya, saya tahu gitu ya. Karena awal-awal live kemarin kan juga ada yang sampai nge-DM gitu kan, maksudnya saya kan hanya apa kan nggak mungkin semua orang juga bakal pakai cara ini kan ya, nggak semua orang juga guys bakal pakai cara ini guys. Aduh ini akun affiliate saya masalahnya. Bang, screening paling enak waktu kapan? Kalau screening pakai yang metode ini itu usahakan setelah keluar transaksi hari ini gitu. Biasanya kalau di aplikasi Obit ini, aplikasi ini nih, dia setelah jam 7 atau jangan bilang saham ini tinggi bang. Oh jangan bilang ini tinggi gitu ya, kalau banyak orang yang tahu bang. Mana aja ya, bikin akun kedua tuh ada, tapi kan followernya belum 600 ya, nggak akan bisa lah guys ya, nggak akan bisa live juga. Mending saya di YouTube aja nanti. Orang kalau ikan hasilnya pasti banyak yang nggak suka. Masalahnya kan gini loh bang, udah di Batam ya? Enggak lah, belum, saya belum di Batam ya, masih kerja saya di sini ya. Aduh tadi sampai mana lagi materinya. Bang, cara belajar swing trade seminggu apa bang liatnya? Belajar swing trade seminggu, kalau abang analisanya apanya? Fundamental teknikal ya, fundamental teknikal. Duh tadi udah banyak yang nonton, kasihan teman-temannya jadi ini. Oke ya, saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa ya, ini sedikit ya. Nah oke teman-teman, nah di sini di depan kalian ini itu namanya ini ya case start atau valuation gitu. Ini namanya market cap. Sorry ketutup karena memang gimana ya, dipindah kemana-mana pun gitu juga gitu ya, katanya harus nampak muka, jadi saya bikin itu. Jangan bilang kata beli, kalau mau bilang kata diplesetin. Gimana plesetinnya? Abang awal modal berapa? Saya tuh udah dua kali masuk bursa, berapa kali masuk bursa ya? 2017 pertama, terus 2020 covid out gitu kan, terus masuk lagi 2022. Jadi udah beda guys ya, nggak boleh sebut itu ya. Oke kita nggak sebut itu ya. Oke lah, ke distrik bang, jangan baca komen dulu. Oke ya. Nah ini cara bacanya gimana? Nah di sini itu ada yang namanya PE rasio ya. PE rasio ini untuk bisa melihat saham itu murah atau enggak ya. Tapi apakah cukup dengan satu indikator ini aja? Tentunya tidak ya teman-teman, tentunya tidak ya, tentu tidak bisa ya, tentu tidak bisa. Nah PE rasio ini untuk menggambarkan apa? Ini menggambarkan perusahaan itu murah atau tidak tadi kan. Nah rasionya itu biasanya di bawah 10, makanya nanti ada PER-nya itu 7 kali, 8 kali dan sebagainya. Semakin besar maka itu akan semakin semakin kurang bagus gitu ya, makin mahal lah bahasanya gitu ya. Contoh misalnya kayak sekarang kan 6. Nah saya gampangnya 6,6 kan, berarti ini kalau kan taruh modal sekian ratus gitu kan. Nah, kalian butuh waktu 6,6 tahun untuk kembali ya. Kembali gitu ya. Oke. Nah, kalau dia misalnya 2000 bang, contoh kayak apa? Misalnya kayak saham ini ya, saham apa namanya? Saham yang bagus ini nih. Ini kan sahamnya bagus ya. Gak enak pula kita bilang gak bagus kan. Nah, contoh ini PER-nya berapa bang? Nah, PER-nya minus ya, minus nih. Secara nggak langsung perusahaan ini saya bisa tahu dia nggak menghasilkan laba ya. Ini nggak menghasilkan laba guys, perusahaan yang kalian pegang ini nggak menghasilkan laba. Terus kalian ngapain pegang perusahaan nggak ngasih laba gitu loh
Ya, paham ya maksud saya? Ini perusahaannya tuh minus pernya, berarti dia tuh nggak mampu menghasilkan laba dari operasionalnya dia, itu nggak mampu menghasilkan laba, ya. Jadi kalian bisa bayangkan nih, kenapa masih orang ramai banget di saham ini gitu ya, saham ini ya. Saya nggak sebutin lagi namanya, takutnya nanti pelanggaran lagi ya. Nah, oke ya, kira-kira gitu. Ya jadi kan bukan asal bela beli gitu, nggak gitu guys ya. Oke ya. Oke ya. Ini kalau saya pakainya yang TTM guys ya. TTM, saya pakainya yang TTM. Ya pakai yang TTM. Ya. TTM ini dihitungnya tuh dari sini guys ya. Dia menghitungnya tuh dari disetahunkan ya. Disetahunkan berarti dari sini dia ngitungnya nanti ini ya. Kalau annualize hanya dihitung dari sini ya, nih. Ya, itu bedanya. Itu aja guys ya bedanya ya. Ya, makanya kalau dihitung dari sini kan annualize kan, dihitung dari Januari sampai ke sekarang nih quarter 3 sampai sini. Makanya plus. Makanya di sininya plus. Kalau TTM karena apa? Dihitung 4 quarter terakhir. 1 2 3 4. Berarti yang 2024 ini quarter 1 2005, 2002 quarter 2, quarter 3. Makanya karena di quarter 4-nya minus, tengok tuh, minusnya lebih banyak daripada semua ini. Makanya lah dia hasilnya jadinya minus ya. Oke ya, paham ya. Tinggal disesuaikan kalian pakai mana. Oke ya, kira-kira gitu. Oke ya, udah ngerti ya. Nah selanjutnya di sini adalah price to book value. Nah inilah yang bisa melihat apakah dia murah atau mahal ya. Price to book value inilah nilai bukunya ya. Sekarang harga si dia ini, nih harga dia ini kan di sini 4 ya. Tengok nih 4 kan. 4,8 berarti harga ini 4 kali lebih mahal dari harga aslinya ya. Ya. Ini saya pindah ke sini nih ya. Harganya 4 ini udah 4 kali lebih mahal. Jadi ada orang mau beli dengan harga 4 kali lebih mahal. Makanya saya salut, hebat dia. Kenapa? Duitnya banyak ya. Dia tuh memang orang kaya. Makanya harganya udah 4 kali lebih mahal dia masih mau beli ya. Sekarang saya bandingkan gini. Dompet saya ini misalnya dulu saya beli harganya 100.000 ya, 100.000 nih ya. Tahun 2017 saya beli 100.000. Sekarang saya jual ini sama kalian 800.000 ya, udah buruk kayak gini saya jual 800.000. Kalian mau beli nggak ya? Mau beli nggak kira-kira dompet ini? Pasti kalian nggak mau. Nah sekarang posisinya di sini sudah dikatakan dia 4 kali nih, 4 kali lebih mahal ya, 4 kali lebih mahal dari harga aslinya. Berarti harga aslinya bukan sini, kita turunkan tuh berapa 4 kali lebih mahal ya, tinggal dibagi aja berarti berapa harga aslinya, bisa kalian hitung sendiri ya. Nah saya gampangnya gitu ya. Nah asli ada orang mau beli, jadi aneh kan, dibilang mahal dia terima gitu kan. Oke ya, oke ya, kira-kira gitu. Oke ya, kira-kira gitu. Nah oke ya, kira-kira gitu. Nah selanjutnya price to cash flow. Nah price to cash flow ini apa bang? Nah price to cash flow ini adalah rasio di mana setelah dia menggunakan operasionalnya untuk untuk usahanya dia, ternyata usahanya ini masih menyisakan uang cash ya, masih menyisakan uang cash. Nah akhirnya di sini ada rasio, makanya ada rasionya di bawah 10 itu bagus, di atas 10 berarti manajemennya tidak pandai mengatur keuangannya. Kalau dia minus berarti dia tuh biasanya operasionalnya terbebani oleh utang ya, dia pakai utang ya, pakai utang dan sebagainya, akhirnya makanya di sini ada yang minus ya. Ya kira-kira gitu ya. Nah yang terakhir adalah ini EV to EBITDA-nya nih ya. Ini nih apa bang ya, ini gambaran kalau misalnya seluruh aset perusahaannya ya dijual dibandingkan sama labanya lebih murah atau lebih mahal jadinya.
ternyata rasionya di atas 10, berarti mahal guys ya. Kayak kira-kira jadi mahal. Kayak nah, secara keseluruhan di sini dia minus, nggak mampu menghasilkan laba, di sini dia mahal, di sini dia kurang bagus, di sini dia juga mahal. Masih ada aja orang mau beli ya. Si dia ini nih, si ini nih. Nah, jadi saya bingung gitu kan, susah saya menjelaskannya gitu. Jadi saya harus menjelaskan apa gitu ya. Oke ya, kira-kira begitu. Oke ya. Udah paham ya sekarang ya. Nah, oke ya. Kalau yang tanda kurung itu minus ya, iya ada di aplikasi beberapa yang tanda kurung itu minus, ada yang memang langsung tulis minus. Kayak kira-kira gitu. Oke. Harga aslinya berapa? Ya tinggal ini dibagi aja. Nih dibagi aja sama ini. Kan itu pakai kalkulator aja nih, bagi aja nih 4,8. Ya udah berarti segitulah harga aslinya. Ya, tinggal gitu aja, Pak. Nggak perlu itu kan nggak aduh, itu kalau itu harus ke TK dulu atau SD dulu lah untuk belajar. Masa itu pun harus udah dibilang 4 kali lebih mahal. Berarti kan gimana ya? Ada rekom nggak aplikasi? Ada banyak sekuritas ya. Ya kan tersebut lagi. Ada apa ya? Banyak ya. Tinggal dicek aja ya di Google. Nah, ya di Google aduh, apa deh? Contoh yang lain bang, kayak bull misalnya atau yang lain. Ya ini kan contohnya ini dulu lah kan, karena ini kan saham lagi apa ya, sahamnya lagi memang lagi hype dan lagi bagus, makanya saya contohkan supaya tidak nanya lagi. Kalau masih nanya kan sudah dijelasin, masih nanya saya nggak ngerti lagi gitu ya. Ya kayak saya nggak mau sebutin nama Rurit apa Ritas lagi ya, nanti kena lagi. Berarti nentuin entry di harga asli, bukan nentuin entry di harga asli bang ya. Ya kalau bisa tuh dapatnya jangan yang udah segini mahal ya, cari tunggu atau tunggu dia nanti quarter 4-nya keluar, semoga ini jadi plus dan ini berubah kan, nanti kan quarter 4 keluar kok laporan keuangannya kan dirubah lagi tuh ya. Nah tungguin ya, jangan sebut bang kena pelanggaran itulah. Saya jadi hati-hati nyebutnya bang kalau pengendalinya di bawah 50% tapi lebih dari satu gimana bang. Contoh lihatnya free floatnya ya, contoh abangnya nanya ini ya, saya tahu tuh DS ini kan. Nah lihatnya tetap di free floatnya. Aduh ngapa jadi ini. Nah ini kan maksud abang kan gini. Nah di sini kan nampak nih ya, berarti pengendalinya nggak cuma satu, cuma pengendali utamanya. Contoh nih kan di sini kan nampak tuh kan ramai masuk abang kan, ada ini kan digabung tuh. Nah mereka berarti pengendalinya ada dua ya, pengendalinya ada dua, malah banyak nih ini pengendali berarti 1 2 3 4 5 yang difokuskan tuh di yang ini masyarakat non warkatnya berapa 25%. Yang fokusnya di sini berarti yang di publik cuma 25%, mereka masih pegang aman-aman saja ya. Yang bahaya tuh kalau masyarakatnya sudah di atas 50. Contoh kayak ini nih, sahamnya masih ramai guys ya, tapi masih ya biasa lah peperangan ya tersebut. Maksudnya saling ini ya nih, kayak ini kan tuh. Free floatnya kan kalian bisa lihat tuh. Ya. Tuh, ya. Apalagi yang mau diharapkan dari free float segitu, ya. Saya nggak ngerti lagi gitu kan. Tapi masih ada yang mau, ya udah nggak apa-apa ya. Nggak bisa dilarang kan orang seperti itu kan. Hari ini porto aku pada merah kecuali Supa, RC dan Pada. Antam hari ini enak udah pegang 3 hari. Alhamdulillah ada cuan itu ya. Yang agak BKCH-nya cuan berarti dia ada udah ngerti itu, harusnya udah ngerti ya. Itu pom-poman siapa ya? Ini nggak tahu saya, nggak tahu ya. Live sampai jam berapa bang? Mungkin sampai jam 1 paling ya. Soalnya saya mau ngecek lagi karena tadi merah kan, mungkin bisa dapat murah lah malamnya. Kapan nilai valuasinya itu berubah bang? Nanti kuarter keempat kan belum, ini kuarter 3-nya belum keluar. Kuarter 3 nanti 4 keluar ya berubah lagi ya. Karena yang per ini kan bisa berubah ya. Per ini kan berubahnya tergantung laporan keuangan ya. Ada laporan keuangan berubah dia. Ya PBV juga gitu. Nanti berubah semua guys ya. Berubah terus dia. Makanya harus bisa tahu tuh laporan keuangan, minimal bisa tahu lah ya, walaupun nggak bisa baca laporan keuangan secara full, minimal tahu kalau bisa baca cash start nggak bisa baca mau ngapain. Free float itu
free float itu saham yang beredar di publik nih. Ini udah dikuasai masyarakat, sama kayak saham ini. Itu kan 94. Sama kayak saham ini ya. Udah nggak ada harapannya lagi gitu. Harapan apa yang mau diharapkan dari ini nih? Udah segini ya. Sama kan? Ini market cap-nya lebih parah lagi gitu kan. Bang Ozi Calem dia saya hijau bang, sejak nonton abang saya lebih tenang. Iya, saya ini cuma mau mengajarkan kalian untuk tenang gitu ya, tetap fokus pada pekerjaan utama ya. Nanti kalau udah ini kalian pun nggak akan butuh ini lagi guys, tradingan lagi guys ya. Waktu yang cocok untuk analisis sekarang ya, sekarang malam gini ya, jangan nonton live ya, analisa. Nonton live mah nggak ini. Makasih bang ilmunya, sama-sama. Kowal bang nyangkut nih ya, udah Aceh sudah naik ya, Aceh sudah naik loh, nggak usah di nih, Aceh sudah naik. Oke, jadi kalau free floatnya 90% artinya apa? Artinya artinya jadi begini nanti takutnya nih ya, artinya nih paling memungkinkan ini hampir bisa 99% jadi kayak gini ya. Yang nanya tuh free floatnya kalau udah segitu ya, kalau sudah ini yang akhirnya jadinya nih 90% bakal begini, tinggal menunggu waktu aja ya, tinggal menunggu waktu ya, silahkan ya. Sekarang nggak selena lagi, mau masuk saja. Saya semenjak nonton abang saya merasa punya jantung 2. Ya kan memang ini untuk ketenangan guys ya. Kalau kalian nggak tenang, untuk apa investasi guys ya? Investasi itu bikin kita tenang, bukan bikin kita jadi was-was ya. 30 menit aja ajarin kestat bang. Tadi sudah diajarin tuh, tadi sudah diajarin semua cara baca kestatnya. Tentunya nggak sampai bos ini guys ya. Kalau sampai bos ini kan tambah lah, nggak mungkin saya suapin semua ya guys ya. Dan nggak semua juga saya pakai juga guys ya. Paling kalaupun ini ya pakai ini EPS, ini penting. Terus ROA sama ROE ini penting ya. Semakin besar makin bagus. Net margin ini gross profit margin juga makin besar makin bagus ya. Nah, nanti kan carilah pakai sendiri gitu. Masa semuanya mau dijelasin, kan keder juga saya. Bang, ada yang masih nanya padi itu. Iya nggak apa-apa, biar aja. Padinya dibeli aja bang, karena nanti kan mungkin jadi beras gitu kan, jadi nasi gitu. Berarti kalau yang murah dan kestatnya bagus semua bakal naik? Enggak, ya enggak kayak gitu juga ya. Ini kan saya udah bilang, teman-teman harus konsepnya, prinsipnya sama dulu ya. Ini hanya cara ya. Ini hanya cara ya. Yang namanya cara itu tidak bisa 100% pasti. Ya, ini yang di depan kalian ini hanya cara, tidak bisa 100% pasti. Makanya saya bilang ini tidak 100% cocok aja untuk semua orang, tidak tentu, tidak ya. Apalagi pasti 100% tidak, ya tidak. Tidak ada cara yang 100% pasti. Apalagi tahu bisa besok naik atau turun, enggak ada ya. Oke ya. Fundamental bagus belum tentu naik. Contoh, saya kasih contoh aja biar teman-temannya terbuka gitu, bahwasanya bukan itu patokannya. Ya, makanya selalu saya bilang follow big money. Kenapa? Yang menggerakkan ini duit. Ya, fundamental itu hanya pondasi. Teknikal itu hanya gambaran setelah harga terbentuk. Ini harga terbentuk ini kan gara-gara ada uang. Kalau nggak ada uang mah putih aja dia datar terus, nggak akan bergerak, atau tak tuk aja gitu kan. Ya, atau diam aja dia. Yang bikin ada ininya ya karena uang. Ya. Oke ya. Contoh saham yang fundamental bagus tapi tidak ini. Oke, sabar. Nah, ini aja nih. Nah, ini udah naik. Apalagi ya? Mana sih yang belum naik guys? Nanti jadi percaya pula kakaknya. Nah, ini udah naik juga. Kasih contoh dulu yang ini. Yang bagus fundamentalnya tapi nih ini aja. Nah, ini menurut saya bagus. Ya, menurut saya bagus. Nih, menurut saya bagus. Tapi kan harganya tengok. Nah, ya. Sideways, ya. Jadi bukan itu patokannya. Maka saya bilang ini hanya analisa, ya.
hanya analisa. Tapi karena kita tahu fundamental itu akan mempengaruhi harganya, ya kita memang butuhnya kesabaran. Ya, butuhnya kesabaran ya. Bang, PER sama PBV bisa ditoleransi dikit nggak? Bisa lah, tergantung kalian ya. Ini loh, tengok nih. Ini contoh ya, soal toleransi. Ini kurang toleransi apalagi orang yang beli saham ini, nih, ya. Yang beli ini, yang beli yang ini. Tengok nih, kurang toleransi apa dia? Live dibahas tadi, aduh. Wah, ini memang ada yang nge-report, guys, ya. Ada yang nge-report, guys. Beneran, guys, ada yang nge-report. Live dibatasi untuk beberapa live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi alasan pengungkapan komersil dan pemasaran berbayar. Kok saya mempromosikan produk ya? Tahu ah. Pusing. Parah. Udah keluar 3 kali guys dari live ini. Udah lah, biar aja, kalau ke suspend biar aja lah, nanti kalau akunnya dihapus ya berarti selesai, nggak akan ada live lagi. Gitu aja udah, nggak usah pusing-pusing guys ya. Udah tahu tadi saya berarti ada yang nge-report guys, beneran ada yang nge-report karena udah jelas ya, karena pemberitahuannya beda ya. Udah saya kasih batas usia, udah kasih pengumuman konten, sudah saya kasih semuanya ya. Oke ya. Karena sebelumnya nggak pernah ada masalah, sebelumnya dari awal nggak ada problem ya guys ya. Saya tahu betul ya, ada yang report ya, mungkin karena ininya saya sebut ini nggak terima mungkin ya, kayaknya kayak gitu ya. Jadi nggak bisa bercanda, dia orangnya serius ya. Kayak mungkin nggak terima nih, kayak ada lah, susah juga guys ya, kayak agak susah kayak gitu. Ada. Iya aneh guys, soalnya penontonnya 1000 kan, tapi yang mungkin bisa jadi gitu ya, nggak tahu lah ya. Udahlah, susah guys ya, jadi nggak hilang semangat saya guys, lesu ya. lesu. Iya, bukan saya ngelarang kalian, bukan saya ngapain sih ikut grup berbayar gitu guys, ilmunya tuh sama gitu-gitu juga guys ya, ilmunya gitu-gitu aja guys ya. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Cuman itu yang saya pengen gitu, bukan berarti saya mau ganggu dapur orang, bukan berarti saya pengen apa ya namanya, ganggu priuk nasi orang, enggak guys. Maksudnya saya kan pengen nyelamatin orang yang nggak ngerti nih, antara karena ketidaktahuan dia jadinya dia harus keluar duit banyak gitu kan, sayang gitu, padahal ilmunya dia bisa bisa kan dapat buktinya bisa gratis gitu ya. Saya pun juga nggak ikut kelas berbayar guys selama ini kan, dan bener saya nggak ikut kelas berbayar, saya memang otodidak, saya pelajari, saya ulang-ulang, karena ini ibaratnya kalau kalian sering berlari maka kalian bisa jadi atlet lari gitu kan, tapi kalau kalian pengen jadi atlet lari tapi nggak pernah berlari sama sekali ya nggak akan bisa gitu. Kemarin aman, masalahnya gitu, masalahnya dari pemberitahuan udah jelas gitu, udah beda ya. Jadi selalu ada yang report, pasti ada. Dari kemarin aman aja nyebut apapun, penonton 1,4. Nah, itu makanya saya bilang ada yang nggak bisa, dan nggak semangat saya ya. Kalian tuh tetap ya ikutlah grup-grup berbayar itu guys, ikut grup berbayar supaya rezeki orang tuh tetap ada di situ guys ya. Mungkin mereka dapat ilmunya bayar, jadi mereka buka lagi gitu ya. Wajar guys ya. Saya kan memang nggak mau buka kelas dan sebagainya, memang tujuannya bukan untuk itu gitu ya. Saya cuman jualan aja, jualan buku kan, affiliate kan boleh ya, masa jualan buku affiliate, jualan tools nggak boleh kan, aneh gitu kan. Saya kan jualan tools
yang ini kan jual terus kan, ini kan kerjasama juga sama orang, dan saya nggak suruh orang juga untuk beli semua, karena kan misalnya gini, nggak semua orang butuh itu gitu loh ya. Saya juga cari duit tapi nggak kayak gitu loh, maksudnya saya jual buku ya karena affiliate kan nggak apa-apa gitu ya, daripada saya jualan kelas karena orang tak tahu terus masuk kelas saya, ujung-ujungnya saya kasih sinyal-sinyal doang, habis itu dia rugi, dia rungkat, kan kasihan. Ini udah 6 guys, 4 kali berarti 6 pelanggarannya guys ya. Ini pembatasnya udah sampai berapa banyak nih, 1 2 3 4, udah 4 guys. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman ya, sehingga telah dibatasi. Udahlah, selesai lah, saya udah tahu berarti. Kalau kayak gitu kan udah jelas ya ada yang report ya. Saya pernah juga lihat di soalnya. Aduh, udahlah guys, cek saham aja lah. Udah guys, nggak bisa guys, kalau belajar udah pasti kena guys ya. Kalau belajar udah pasti kena, mending kita bahas yang lain aja. Cek saham aja lah, udah repot guys, udah repot. Kalau ini lagi ke sini ujungnya kena lagi nanti ya. Saya udah tahu nih arahnya, daripada ini di suspend ke close dia guys ya, repot guys. Hilang semangatnya. Dah, kita cek ini aja lah. Takut saya mau ngomong guys. Kemarin ngomong apa aja bebas guys masalahnya. Tolonglah, maksudnya kalau yang 800 orang ini misalnya nggak cocok di sini, nggak apa-apa gitu. Kami ini cuma mau belajar doang gitu, bukan belajar ya, maksudnya kami cuma mau sharing gitu ya. Kalau kira-kira ini nggak cocok, misalnya teknik ini merugikan atau memang kesabarannya kurang, ya silahkan cari teknik yang menurut teman-teman yang lain tuh cocok gitu ya. Cocok gitu. Jadi nggak usah guys, berarti nggak ada sesi 2 guys, saya nggak berani gitu, berarti ke suspend nih pasti, ujungnya ke suspend. Jadi udah aja, kita cek aja, siapa tahu ada yang bagus gitu kan. Bufa, oke, kita ini ya, kalau kayak gini dia kan nggak ada masalah nih. Padahal saya nyebut sahamnya deh kemarin kan, Bufa apa, kita cek itu kan ada masalah, tapi tiba bahas ilmu cara memfollow itu, kesel banget saya asli sumpah. Kesel banget. Tiba yang bahasnya kita pengen lebih dalam gitu malah gitu malah jadi nggak ini masa. Ada besok saya jualan buku aja guys ya. Jualan buku TikTok shop gitu kan, jualan buku aja. Aduh, kenapa maksudnya ada yang sakit hati ya sampai kayak gitu loh, pelanggaran itu jelas gitu, maksudnya tidak nyaman gitu kan, langsung dibatasi, berarti kan jelas ya. Maksudnya di report jelas nampak kalau di report. Hiburan. Hai. Kacau. Dah, kita sorry guys ya, nggak ada lagi sesi belajar, soalnya saya tahu tuh pasti karena itu kuat banget di situ. Tapi kalau yang ini pasti nggak, kita coba sekali, kalau nggak ada pelanggaran sama sekali, saya sebut saham dan sebagainya, berarti jelas ya, udah jelas ya arahnya kemana, di mana sumbernya gitu kan. Oke ya. Oke, berarti kalian nggak perlu follow yang mana-mana pun kan. Belajar sendiri aja. Cari yang lain. Nggak usah follow. Nah, ini Bufa ya, kita lihat, nanti kita lihat broker Semeri juga ya. Bufa sudah di area support. Kemarin sempat mantul sebentar nih kan, tanggal 16 ya kan, mantul sebentar ya. Bufa di area support. Nah, ini kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa gitu. Saya nggak jelasin ininya ya, nggak jelasin lagi karena repot guys ya, dia trouble ininya ya. Oke ya. Saya sebut bufa berkali-kali pun nggak ada masalah nih, karena saya udah tahu nih kalau yang kayak gini nggak akan ada masalah. Oke, jadi nggak ada sesi 2, nggak ada sesi 3. Saya mohon maaf, kita akan fokusnya cuma gini-gini aja lah jadinya ya. Oke ya, jadinya cuma gini-gini aja. Yang menonton ininya di YouTube aja nih ya, di sini di ini, nanti ke YouTube saya aja, udah itu aja ya. Ini nggak bisa lagi guys, nggak bisa belajar guys, percaya sama saya, nggak bisa belajar. Kita nggak lanjut sesi 2,
nggak ada lagi saya jelasin money management, nggak saya jelasin lagi step by step untuk screening sampai yang lainnya gitu. Nggak bisa lagi kalau di atas ini hilang. Nah tuh hilang. Dah gini aja, kalau gini aman guys. Ini mau sebut berapa kali pun aman guys ya. Saya udah tahu nih karena titiknya saya udah mulai jumpa gitu, karena aneh gitu. Karena aneh betul. Oke ya. Oke, kalian tetap harus beli kelas berbayar karena kelas berbayar itu bisa membantu kalian dapat sinyal yang bagus ya. Jadi silakan ke sana. Mungkin yang berbayar itu dia ilmunya beda lagi gitu karena lebih tinggi gitu. Jadi mungkin kalau kalian pakai tekniknya bisa langsung cuan gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Ya. Oke, nah ini tadi BUFA ya. Untuk secara fundamental bisa dilihat sendiri gitu ya. Nah, bisa lihat sendiri. Nah, ini mahal ya. Ini mahal, ini udah over ya, over banget ya, over banget nih ya. Karena memang wajar ya over karena kan kita belum lihat nanti kuarter 4 gimana ya. Semoga kuarter 4-nya bisa nutupin gitu ya. Sudah nutupin. Nah, ini nanti bisa berubah gitu ya. Semoga nanti di kuarter 4 ini berubah gitu, bisa mengecil lah ya, bisa mengecil. Ya. Oke ya. Nah, di sini kalian makasih ya yang udah kasih hadiahnya. Nah, di ini udah areanya, tapi belum keputusan untuk entry situ. Karena apa, tadi fundamental juga lihat, cuman kan karena kita kan analisa ya, analisa. Nah di sini saya nggak mundurin seminggu ya, supaya bisa lihat untuk yang tadi aja nih, tadi sendiri asingnya seperti apa. Nah di sini asingnya kuat menjual guys ya, makanya terjadi big distribusi ya, kuat menjual. Siapa yang kuat jual? Nah ini guys, sebenarnya ini walaupun dia sedikit gini yang ini, tapi di sini dia masih banget nih jualannya nih, sampai 22 miliar, 12 miliar dan 9 miliar. Ini nih jualannya ini nggak ketampung di sini, makanya terjadilah yang namanya kekuatan di distribution ya, distribusi ya. Kayak apa sih gambarnya kalau begini bang? Nah biasanya kalau yang terjadi seperti ini, memang walaupun di area support dia masih nampung barang gitu kan. Nah ya di sini bahkan ada orang asing nih nyamar pakai akun Stockbit, nampak ya, ini kan foreign ya, tapi dia nyamar pakai Excel, pakai Stockbit. Nah ini namanya dia menyamar ya, ini menyamar nih. Saya nggak tahu berapa orangnya, saya nggak ngerti ya, entah 5 orang entah 10 orang, kita nggak tahu ya. Nah ini nyamar namanya guys ya, ini yang saya bilang nyamar karena kita tahu Stockbit itu lokal ya, swasta, tapi kok bisa di foreign. Nah berarti dia KTP-nya asing ya. Oke, kita bisa nampak ya. Oke ya. Nah ini yang saya bilang tadi penyamaran. Nah ini kemungkinannya besok masih drop ya, walaupun sudah disupport nih, kemungkinan masih drop. Kenapa? Inilah si support lagi yang berikutnya nih 905 ini supportnya. Oke, kira-kira gitu. Oke ya. Dah. Oke, selesai itu untuk BUFA. Nah jadi rekomendasinya gimana? Jangan dulu ya, jangan dulu entry untuk yang baru ya. Kalau untuk yang sudah di dalam ya, kalau saya nggak akan saranin cut loss ya, karena saya orangnya nggak tegaan orangnya guys. Nah ini koal juga seperti itu sama. Nah lihat di fundamentalnya. Nah fundamentalnya di sini ya PR-nya ya. Nih di sini PR-nya nih ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini PR-nya dari si saham ini ya. Tuh kan nggak saya sebut saham, sebut koal nggak ada masalah guys ya. Nggak ada dia marah-marah, nggak ada dia berisik. Nah, gini aja lah kalian cuman bisa. Ya nggak ada belajar lagi guys ya, habis belajarnya itu, udah selesai itu. Oke ya. Nah di sini ini yang PR-nya, ini agak sulit maksudnya kalau pemula kayak yang masih nanya-nanya ini, harusnya pertanyaan nggak saham ini gitu. Karena apa? Di sini terlalu beresiko ya, gampang naik turun karena gampang banget digoreng ya. Ya cuman bisa bahas gini kak ya, nggak perlu sedih, cuman bisa bahas gini, saya nggak bisa lagi ini guys ya, nggak bisa lagi ini, ya udahlah selesai lah. Kalian nonton di YouTube aja yang sudah saya upload, yang video-video saya yang lama itu ya, belajar di situ. Di YouTube nggak ada pelanggaran kok ya, nggak usah di
nggak usah di subscribe pun nggak masalah guys ya, biarin aja, tuh nggak ada ininya guys ya, nggak ada urusan itu ya. Nah ini secara fundamental oke gitu kan, tapi kan di sini tadi yang kurang ya. Nah itu tadi mungkin pertimbangan abangnya pengen di sini karena tadi fundamentalnya oke ya, memang di sini aja kan agak mahal sedikit kan, tapi kan secara fundamental masih oke. Ini kan mahal dikit lah kan, mahal dikit sininya oke, tapi di sini yang agak berat gitu ya. Kenapa? Ini gampang banget, volatil banget gitu, bahaya gitu kan, makanya bisa dalam waktu singkat tiba-tiba ke sini, tiba-tiba naik lagi gitu ya. Apalagi ini posisinya udah jebol supportnya nih, support 112 jebol ya, berarti bakal ya semoga ada support baru di sini ya, support baru. Nah kita lihat seperti apa asingnya gitu. Nah analisa tuh begitu ya teman-teman, analisa tuh harus begitu, jangan cuma satu indikator lalu putuskan beli, enggak, jangan ya kayak kira-kira gitu. Nah di sini karena kita lihat asingnya, asingnya nggak ada guys ya, asing sedikit banget ya. Nah inilah saham-saham ini tuh asingnya tuh nggak tertarik, karena asing pun gue juga ngerti kalau mereka masuk uang mereka susah keluar ya, kenapa? Berat keluarnya. Kenapa? Transaksinya sendiri kita lihat satu hari ini transaksinya cuma segini guys ya, sedikit banget gitu ya, 189 miliar ya, sedikit banget gitu. Jadi asing pun kalaupun dia belanja banyak ya susah keluarnya gitu kan ya. Nih asingnya malah nggak niatan gitu ya, kayak sedikit banget ya malah ambil, bahkan 1 miliar pun enggak ya. Jadi udah pasti ini bakal digoreng sama lokal. Nah kan tuh ya, lihat ngambilnya segini, tuh jualnya segini, CP ini kan, tengok tuh asing yang tertarik cuman ini guys ya. Bahkan saya sebut kode pun di sini nggak ada masalah guys ya, mau saya sebut CP saya penting nggak akan pelanggaran guys ya. Tengok tuh, saya berani yakin lah nih saya sebut Excel, CC, YP, nah AG, ZP nggak ada pelanggaran guys ya, udah jelas lah. Oke ada jelas ya pelanggarannya, udah tahu ya. Nah makanya saya yakin udah ini ya, udah repot guys ya, udah repot. Kenapa? Ini saya sebut tuh dari tadi sahamnya, saya sebut Kowal ini, tapi nggak ada tuh. Memang udah tahu saya sumber masalahnya di mana. Dari kemarin saya curiga soalnya gitu, mood saya udah nggak ada nih guys, moodnya hilang guys, mood jadi hilang gitu ya. Yang mau belajar tinggal ke tutup saya nih, ke tutup saya di sini, di sana udah saya upload ya. Oke kira-kira gitu. Oke dah lanjut lagi, apa lagi guys ya, terpaksa cuman gini-gini aja, nggak bisa lagi kalian cuman bisanya ngecek saham ini ya. Aduh apa yang mau diapain nih, gini-gini aja. Nggak ada sesi 2 guys, jadi kalau yang ini nggak perlu nunggu, nggak perlu apa, nggak ada sesi 2. Sesi 2 saya pastikan nggak ada, sesi 2 nya nggak ada, habis nggak ada money management lagi, nggak ada cara entry ya. Oke ya, nggak ada lagi entry ya. Cara cari titik TP itu nggak perlu dicari bang, misalnya targetnya sudah tercapai ya sudah ya, misalnya target abang 3% atau 5% ya sudah. Kalau sudah sampai di sekitaran 5% ya tinggal di take profit atau pasang trailing stop ya. Oke ya. Tower tadi kita jadikan contoh kayaknya guys. Tower tadi kita carikan contoh gitu. Nah ini ya yang kayak gini nih, gambarnya gini, kalau besok berhasil dia break di 570 nih, berhasil break 5, ini kan break ya. Nah peluang untuk dia rally lanjutan ke 615 itu besar ya. Tapi ya, kalau misalnya besok dia ini terjadi koreksi atau market besok merah, bisa jadi dia bakal koreksi dan akan berbalik arah menuju support terdekatnya lagi di 545 ya. Kira-kira gitu. Kenapa? Ini sudah dekat banget di resisten. Nah, kalau ketika dekat resisten seperti itu, saham tower ini punya potensi. Ya, biasanya ada orang yang scalper akan ngincar, akan ngincar breaknya nih.
ya, 2 tick 3 ticknya akan dikejar nih ya, mereka kejar ini ya. Kenapa? Di sini sudah mulai ramai itu kan. Nah ya, kayak aksnya udah mulai ramai ya, kayak kira-kira gitu. Bang, kalau hanya sebulan apa valid kalau ngambil 1 minggu aja? Gini ya, bukan saya nggak mau ambil sebulan. Kadang kan gini, ada tadi yang nanya kalau ambil sebulan tuh kan terlalu panjang. Ya terlalu panjang, bagi saya terlalu panjang. Ya apakah boleh? Ya boleh-boleh saja mau pakai sebulan gitu ya. Ya saya kan ini lagian ini kan cuman jejak ya. Broker Sumari itu kan jejak. Nah, ini jejak. Bisa jadi hari ini dia ngambil nih, besok bisa jadi dia jual gitu. Kita nggak tahu nih, ya. Kita nggak tahu. Oke, makanya kita nggak tahu. Karena kan di sini kan harga rata-rata broker ini harga ratanya ini. Ya, harga rata-rata. Berarti dari harga misalnya dari harga tinggi, harga rendah, harga nyangkut, semuanya digabung dapatlah harga rata-ratanya. Ya. Kayak kalau harga rata-ratanya saja lebih tinggi daripada harga ini, nah ini kan lebih tinggi harga sekarang daripada harga rata, berarti kan dia cuan. Jadi dia untung. Oke ya, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Ini makanya nggak saya mundur seminggu. Karena apa? Ya ini kan kita analisa kan, menganalisa. Nanti kalian analisa sendiri ya. Analisa sendiri kalau seminggu gimana, kalau sebulan gimana. Tinggal atur sendiri saja. Oke ya. Ya, ini belum cocok untuk swing. Kenapa saya bilang? Kenapa saya nggak berani swing di break? Ya, saya nggak jarang swing di break. Tapi nanti mungkin saya akan coba lah sekali-sekali swing di break itu gimana. Ini kan swing di break namanya, ya. Kalau dia break, berarti kan swing. Swingnya di atas nih, swing di atas nih. Ya, berarti saya ngincar kecepatan rally-nya gitu. Bisa saja ya, tapi nanti saya coba lah apakah worth atau enggak gitu ya. Apakah worth atau enggak. Saya akan coba nanti. Mungkin sekali-sekali akan saya coba gitu. Ya. BTPS. Oke. Nah, BTPS, waduh. Oh, ini lagi. Ini BTPS nih 1175 nih menarik guys ya. Hari ini di berapa? Ini kayaknya nggak dikasih guys. Oh iya 1175 nih. Ya di order book juga nampak nih sepi kan. Nah, ini sepi juga nih. Ya. Bloknya di sini 1175 ya. Ya, dikunci 1175. Ya. Ini tipis banget nih, bisa dapat nih kalau kalian besok beli di sini dapat 180 ya. Nah ini supportnya di 1175 ya, 1175. Oke ya, kira-kira gitu. Ini kayak gini ya maksud saya tuh, kalau mengincar swing tuh area kayak gini ya, area kayak gini tuh enak. Kenapa? Resistennya tuh jauh. Kita tengok dia sudah turun 3 bulan 21% kan. Kalau tadi ikut itu kenapa? Kalau saham-sahamnya kita lihat fundamentalnya ya, pakai oke gitu kan. Nah kan secara fundamental juga enak gitu ya, enak ditengok gitu ya, ya enak ditengok ya. Saya sudah analisa BTPS tadi pas dengan analisanya bang. Iya ini kan enak nih ya, ini juga aman. Nah ini ketenangan kalian untuk ngambil sebuah saham jadi makin tinggi ketika kalian tenang. Kalian nggak ragu untuk entry di mana saja sebenarnya. Kenapa? Karena sudah tahu di mana supportnya. Kalaupun dia turun lagi dari sini, kalian sudah punya kesiapan untuk entry gitu. Oke ya, kira-kira gitu. Oh mau bagi dividen guys, udah lewat guys ya, udah lewat nih, ya udah selesai dividen udah selesai, ya. Nah ini kesempatan gitu kan, kesempatan banget abis dividen dapat harga murah, masuk lagi gitu kan, kira-kira gitu guys ya, ya. Tapi sekali lagi saya bilang, ini bukan rekomendasi untuk kalian beli besok atau enggak ya, tetap analisa ulang ya. Karena keputusannya ada di tangan kalian, tentunya gitu ya. Tengok tuh guys, nggak ada pelanggaran guys, sudah sampai 1000 pun penontonnya, slow aja guys. Mau sebut saham kayak, mau sebut apa, nggak ada masalah guys. Ya. Ya. Sudah saya masukkan daftar entry. VKTR bang, buat VKTR ini kurang ya bang. Kalau VKTR ini saya kurang. Oke, tapi nggak kita cek ya. Udah lama nggak ngecek dia juga. Nah, kan tinggi kali bang ya, terlalu apa ya,
sudah beggar 4 nih ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ya, cuman beggar 4 ya, beggar 4 ya. Jadi agak ya, wah itu tadi bisa beggar 4 tapi pendapatannya kecil banget, 1 miliar guys. Ini perusahaan apa perusahaan gitu. Ini kerjanya ngapain ya? Bisa dapat 1 miliar cuma dalam waktu sedikit banget. Fundamentalnya bisa dilihat sendiri ya, tuh. Ya. Ya. Butuh. Ini saya nggak ngerti ya perusahaan itu bukan perusahaan. Makanya saya bingung. Dia selevel perusahaan yang masuk di bursa tapi pendapatannya 1 quarter berarti 1 bulan cuma 1 miliar nih. Karena kan 3 bulan. Ini 3 bulan cuma 1 miliar. Yang ini malah minus. Waduh, ini gimana ya? Tapi itu tadi respon masyarakat saya nggak ngerti ya, apa ini entah newsnya kayak mana saya nggak ngerti ya. Bisa beggar sampai 4 gitu. Nah ini yang anomali itu guys. Jadi ini yang maksudnya berbahaya gitu ya. Nah, apalagi di sini sudah nggak masuk kategori saya, apalagi walaupun dia disupport ini udah saya apa ya? Saya hindari lah. Saya takutnya apa? Kalau pengendalinya sudah tidak mau pegang barang lebih dari 50%, otomatis mereka tuh sebenarnya udah nggak percaya sama perusahaannya sendiri ya, sama perusahaan sendiri tidak percaya, jadi dilepas aja sama publik gitu ya. Oh grup Pak ini ya, grup Pak Bakery ya, aduh, hati-hati lah guys, hati-hati. Saya tuh trauma soalnya kan Bumi kan pernah 8.000 ya dijualin sama ininya, jadi susah juga guys. Bumi mending cut loss atau tetap hold bang? Jangan tanya cut loss sama saya ya. Tapi kalau hold terserah ya. Kalau hold ya silahkan gitu. Kalau hold tuh sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, selama kalau misalnya dia turun, abangnya mau average down. Karena kan hold kan. Nah, itu namanya hold. Jadi kalau hold saya bisa bilang, misalnya abang hold, ya berarti kalau turun abangnya average down gitu. Ya. Oke ya. Tapi kalau cut loss itu biar aja abang putusin sendiri, jangan saya nggak berani ngasih orang suruh cut loss karena uangnya uang orang. Kalau sempat uangnya 50 juta, minusnya gimana? Ya kan nggak tega saya suruh cut loss. Sedangkan nanti ada orang bilang, udah kata abang tuh cut loss, di cut loss. Nah, tahu besok naik kan, saya jadi beban moral buat saya nggak mau ya. Oke. Jadi biar putuskan sendiri saja. Kalaupun nyangkut ya udah hold aja gitu kan. Mau sesakit-sakit apa terima sakitnya aja gitu. Bang, ada yang tanya kalau pernya minus itu artinya apa? Ini pernya minus itu berarti perusahaan ini nggak bisa menghasilkan laba guys. Tuh tengok kan, secara ini kan, secara apa nih? Secara TTM berarti dari bulan ini nih, dari quarter 1, 2, 3, 4 kan 4 terakhir. Makanya TTM 4 terakhir. Kalau annualize dari sini sampai sini saja baru 3 ya. Kayak nih minus guys. Ngenes banget gitu, maksudnya menghasilkan laba saja dia nggak bisa gitu, tapi kok bisa orang menilainya, ini saya nggak ngerti ya. Ini makanya saya bilang ini news tuh kayak gini lah modelnya guys ya. Jadi nanti orang bakal banyak makan nih ya, dengan ya semoga aja kuartal 4 nanti bisa-bisa pendapatannya 800 miliar kah atau misalnya 1 triliun ya, amin gitu kan, amin lah ya, supaya nggak yang udah pucuk-pucuk itu nggak ke FOMO parah gitu. Bang, kalau mau entry itu harus nengok kondisi 3 bulan dan harus di bawah garis gitu kan? Enggak gitu bang. Enggak gitu, maksudnya gini, bukan di bawah garis ini garis yang putih ini harus paham dulu guys. Garis putih ini adalah hari terakhir dari 3 bulan, kan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 18, berarti 18 berarti 18 tanggal 18 di 3 bulan yang ke belakang opennya di satu nih, ini garis opennya hari yang itunya ya, hari yang 3 bulan lalu ya, nih garis opennya, inilah opennya nih ya, open garis putih-putih ini opennya, bukan berarti di bawah ini kita beli, enggak ya, bukan ya, jangan kayak gitu, itu salah memahaminya guys ya, bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu yang saya maksud ya. Contoh gini, nah garis putih ini berarti 3 bulan lalu opennya tuh di sini nih, opennya di 1475 nih, opennya terus open ya dia open di sini nih, di titik ini nih opennya. Nah 1475 opennya kan. Nah di hari yang tanggal ini nih, tanggal yang ini ya, opennya di berapa, nah inilah garis putih lah muncul. Nah support yang saya maksud, nah ini support, ini support, ini support, ini support, ini sekarang lagi di area support
ya. Bukan di bawah garis putih ini dia berarti support, enggak. Kalau dia di bawah garis putih ini berarti waktu saat 3 bulan lalu ini kan beda tuh. Ketika 1 bulan kan beda. Nah, ketika 1 minggu kan beda. 1 minggu yang lalu opennya di 1850, makanya 1850 lah garis putih ini harga berapa? Harga 1850 gitu ya. Jangan sampai nggak bisa baca guys. Kalau belum bisa baca ini bahaya kalian. Ya. Makanya saya nggak perlu yang ini. Saya bilang saya tak perlu pakai ini lagi karena saya sudah pakai itu aja sudah cukup gitu. Saya udah tinggalkan, udah lama saya tinggalkan ya. Nih di support tuh kan, support tuh. Ini garisnya udah nampak tuh kan, sama kan sama analisa saya, nggak beda jauh kan tuh. Ngapain ya? Makanya cuma beda sini kan nggak ada garis ya. Kira-kira gitu. Bang, cara baca fundamental yang bagus. Jadi itu banyak pemainnya, susah itu naiknya. Emang dibuat turun pelan. Iya dibuat turun pelan-pelan supaya kan nggak kuat mentalnya. Yang kuat nahan lah pemenangnya. Yang nggak kuat ya bakal dibikin turun terus kalau kalian makin kuat ya, makin saya wah makin kuat nahannya, dibikin turun terus ya sampai mental kan psikologi kan terganggu guys ya. Atau yang punya average down sampai nggak mampu lagi average down, pasrah dia akhirnya cut loss ya, kira-kira gitu. Nah itulah sifat dari big money, big fund dan market maker tadi ya. Kayak kira-kira begitu ya. Bakal dipres nih kalau publiknya cerdas, misalnya ditahan terus kan, otomatis kan big money akan beli untuk biar turun kan. Mau nggak apa-apa saya minus, adu kuat siapa yang paling tahan minus ya itu ya, sampai akhirnya nanti harga ini akan terbentuk dengan nah itulah kalau kalian cerdas kalian bisa ngelawan mereka, kalah mereka. Contoh kayak di bursa Korea itu mereka nggak gampang di FOMO kayak kalian ya. Oke ya, kira-kira gitu. Bang, di Broksum HMSP gimana? Secara sekarang becukai udah rutin razia rokok ilegal. Nggak tahu ya. Semoga ada pengaruh lah kayak karena yang kayak gitu-gitu di ini ya. Kalau Adaro gimana? Adaro bagus ya. Cara kerja gimana bang? Cara kerja apa nih? Cara kerja apa bang? Cara kerja apa? Kayak kira-kira gitu guys. PTBA buat jangka panjang bagus. PTBA jangka panjang bagus guys ya. PTBA itu jangka panjang bagus. Oke. Ayam bang, udah lama saya nggak nengok ayam nih guys. Ya, udah lama saya jual soalnya. Udah 300 ya kok nggak salah sekarang. Wah udah 400 guys. Hebat ayam nih guys ya. Dilepas ya. Menjadi-jadi deh guys. Hebat deh guys. Salut saya sama ini ya. Apakah masih bisa masuk bumi? Masya Allah. Baru masuk bang di live nih ya. Waduh. Bantulah tuh jawab tuh teman-teman yang nanya bumi tuh. Wah udah sedetail itu saya sebutinnya. Bang kalau mau entry lihat chartnya yang mingguan, harian atau bulan. Saya pakai yang ini yang 3M ya. Nah ini saya bisa lihat nih, ini supportnya nih, ini support ya, karena terjadi pantulan sideways kan, nggak gerak lama gitu kan. Tuh support. Pernah untung paling tinggi berapa rupiah bang? Berapa ya? Berapa juta lupa saya guys. Lupa. Pokoknya berapa juta gitulah. Berapa juta, berapa puluh juta, pokoknya juta lah. Kalau AK di kiri tapi kondisi lagi distribusi itu gimana bang? Cocok dibeli nggak? Gini ya. Ya ada nggak kondisi kayak gitu ya contohnya. Ini ayam tadi kita analisa dulu ayam. Ayam ini fundamentalnya udah ini ya apa namanya, ayam ini kan udah terhitung dia udah naik ya, karena udah naik jadinya nih guys ya. Kemarin ini sehat-sehat semua nih karena kuarternya belum keluar nih cuman pendapatannya minus ya, makanya kemarin saya jual dia waktu di harga 133
ya. Nah karena saya lihat pendapatannya minus, ya udah saya jual gitu kan, daripada saya tahan lama-lama, saya tahu dia minus, untuk apa saya pertahankan gitu kan. Ternyata makin naik gitu kan, ini makin naik terus makin dia ini kan makin terbang. Nah yang seperti ini misalnya gitu kan, seperti ini itu saya nggak tahu sentimennya seperti apa, berarti kan taniusnya seperti apa gitu saya nggak ngerti gitu kan. Nah kayak nah secara fundamental karena sudah keluar ininya kan nampak tuh perubahannya kan. Nah dari yang awalnya dia baik-baik saja nih, kayak di sini kan dia baik-baik saja nih, baik, tiba-tiba di sini jadi minus. Nah makanya di sini jadi parah gitu kan. Nah ini perusahaan nggak mampu menghasilkan laba, ya ini nggak mampu menghasilkan laba kan saya bilang tadi. Nah jadi minus. Oke ya kira-kira gitu. Oke nah sekarang di order booknya pun gimana? Wah ini juga lagi FCA guys. Lagi FCA kok nggak bisa, ini lagi FCA ya. Oh iya lagi FCA, lagi lelang dia guys, nggak bisa nih dia analisa ya. Aces masih aman buat dia, hold aja ya, hold aja. Aces tuh bagus guys. Jasa Marga. Nah kita lanjut lagi guys ya, lanjut lagi. Nah di sini ada sahamnya namanya Jasa Marga ya. Nah di sini anak-anak yang udah bisa baca fundamental kan bisa lihat sendiri ya seperti apa ya. Nah oke ya, kayak kira-kira gitu. Nah inilah kalau yang sudah bisa baca fundamental, mereka nggak akan takut lagi ya, nggak akan ragu untuk melakukan sesuatu entry dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh udah tahu saham-saham apa aja yang perlu mereka ini waitlist ya, jadi mereka akan di situ-situ aja, ngapain banyak-banyak gitu kan. Saya tahu kok saham-saham yang lagi ini potensi dan sebagainya, saya nggak akan cari saham aneh-aneh gitu. Nah gitu guys, kalau sudah bisa baca yang kayak gini kalian tenang gitu, mau di hold pun juga tenang gitu, nyangkut pun tenang gitu. Itu tadi ketenangan dalam nyangkut tuh penting ya. Oke ya, oke ya. Ya, nah posisinya, nah nih ya posisinya mantap kan. Nah yang kayak gini yang dicari gitu ya, ini yang papa cari ya, kira-kira gitu ya. Nah yang kayak gini kalau swing ya pasti tenang guys ya. Kenapa? Ini udah dipaksa, ini buat tengok cuman turun berapa nih, 5% kan tuh, dari sini ke sini cuma 5% ya. Ya bayangkan saking saking fundamental itu menahan dia ya. Oke ya, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, oke. Paham ya? Nah, itu makanya saya bilang, makanya kenapa saya ambil saham ini kan? Saya ambil saham ini, saya punya saham ini, yaitu tadi walaupun dia tuh 1%, 2% aja belum gitu kan. Ya. Oke ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, oke. Nah, tinggal nih menunggu saja lagi sisanya. Nah, tinggal carilah titik entry yang bagus menurut kalian gimana. Misalnya kalian follow-nya siapa gitu kan. Kalau kalian sudah follow siapa gitu kan, misalnya follow siapa, ya sudah tinggal disesuaikan gitu kan. Nah, ini contoh hari ini ya. Nah, kalian follow siapa, misalnya di sini follow siapa, ya itulah. Ini titik entry-nya. Ini titik entry-nya. Nampak kan? Saya lihat yang asing-asing aja. Nah, ini titik entry-nya. Ya. Kira-kira gitu, ya. Cara nampilin garis support di tengah itu gimana? Punya saya nggak ada, Bang. Garis gimana, guys? Garis putih nih. Masa ya nggak ada? Saya nggak ada sih. Yakin nggak ada? Nggak tahu, saya coba dicek lagi di HP-nya, guys, ya. Bang, cara cek fundamental di mana? Ini di Kestat ini cek fundamental ini valuasinya nih ya. Ada beberapa poin yang harus kamu tahu gitu ya. Pakai stokastik RSI bagus nggak bang? Bagus ya. Nggak ada yang nggak bagus ya. Pakai stokastik RSI bagus ya. Cuman saya nggak pakai ya. Kenapa ikut pilih asing bang? Ya karena duitnya banyak ya. Nggak baca info hostnya. Maksudnya? Jasa Marga Pak CEO-nya kena tipu bang. Newsnya masih oke ya bang. CEO-nya kena tipu, kan CEO-nya kena tipu. Ya, fundamental sahamnya nggak bisa bohong guys ya. Fundamental itu tak nggak bisa bohong gitu kan. Ada udah kejemput belum tuh bang? Belum kejemput. Biarin aja, mau kejemput nggak kejemput juga nggak ada masalah tuh. Ya.
dia kan mau kasih dividen ya. Jadi aku tutup sama dividen, dapat dividen saya udah untung sebenarnya ya. Free float yang bagus berapa bang? Di bawah 50% ya, di bawah 50% ya, di bawah 40 lah kalau mau yang aman, di bawah 30 gitu ya. Di 30 tuh masih aman ya. Yang penting jangan apa ya, jangan di atas 50 lah ya. Jangan di atas 50 tuh dihindari. Ini kalau di atas 50 saya agak langsung ini, walaupun sininya bagus, ini ada 50 malas saya ya. Susah geraknya. Bang, aku udah analisa Argo, menurut abang gimana? Argo, saya berhenti belum cek. Kenapa nggak ikut Yudo bang? Yudo itu siapa? Dividend trap bukan bang Adaro. Dividend trap tuh akan selalu ada guys. Setiap saham yang mau ngasih dividen itu akan ada dividend trap ya. Akan selalu ada ya. Ini kan kayak Adaro nih mau bagi dividen, makanya tiba-tiba naik kan. Ya orang karena pengen dapat dividen kan yang mereka pikirkan kan. Mereka nggak tahu tuh dividen kalau mereka beli harga segitu berapa yieldnya gitu. Nggak ada mereka pikirin tuh ya. Mereka yang penting dapat dividen. Dan kadang ada yang nggak tahu, dikiranya beli terus besok jual dapat dividen. Enggak ya. Mereka nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu kan. Nah, oke ya. Terlanjur masuk VKTR, tanggapannya gimana bang? Masih bisa hold nggak? Gimana ya, jangan tanya saya bang yang pertanyaan kayak gitu. Abang kan masuk nih, udah masuk. Kemarin pas abang masuk, keputusannya gara-gara apa ya. Terus jangan keputusan untuk ambil eksekusi yang ketika terjadi tidak sesuai rencana abang itu suruh orang lain bang ya. Jangan begitu ya. Agak sulit orang akan jawabnya gitu, karena gini, ketika saya bilang cut loss, abang sanggup cut loss apa enggak? Kan tentu tidak kan. Nah ya, misalnya gini, saya bilang udahlah nih bahaya nih cut loss, saya bilang kan abang duitnya duit abang, nanti ketika abang udah ambil cut loss ternyata besok terbang lagi, alah ini gara-gara ikutin orang. Itu yang saya hindari ya. Berarti sebenarnya kalau abang masih bertanya kenapa harus bagaimana ketika turun, abangnya koreksinya, evaluasinya adalah abang belum bisa trade, abang belum bisa investasi. Kenapa? Abang masih bertanya ketika turun, tapi ketika naik abang nggak bertanya ya. Kenapa? Abang masuk kemarin bisa jadi karena FOMO gitu kan, karena udah nih naik udah tanpa lihat yang lain, bisa jadi gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Bang, kalau kita jual saham sebelum kumdet dividen apakah dapat dividen? Ya enggak lah ya. Yang berhak dapat dividen adalah yang pegang sampai hari kumdet closing ya. Ya, hari closingnya tuh. Ya kumdet tanggal 29 ya kamu harus pegang sampai jam 4. Kalau jam 4 kamu udah jual, nggak punya ya udah nggak dihitung. Ya, yang masih pegang sampai jam 4. Bang, cara lihat sudah bagikan dividen. Lihat di itu, kalau di Stockbit tuh di sini. Kalau Stockbit tuh lihat di sini. Ya. Ini ada namanya kalender nih. Kalender. Lihat nih. Kalender. Tuh, lihat nih. Dividen. Nih. Tuh. Inilah saham-saham yang akan bagi dividen. Lihat tanggalnya nih. Kumdetnya dilihat. Nah. Ya. Nih. Nih, ada KKGI nih. Ya. Yang bahaya dari kayak gini adalah jangan sampai terkena dividen trap. Kenapa? Biasanya orang hanya mengincar dividen tanpa tahu ada namanya host masih belajar analisa. Masa VKTR minus aja nggak tahu, cuma modal lihat aplikasi. Hostnya masih belajar. Iya bang, saya masih belajar bang ya. Masa VKTR minus aja nggak tahu, cuma modal lihat apa. Iya bang, memang kan saya memang hanya lihat ini bang ya. Saya memang lihat ini aja. Kan saya bilang kan saya hanya menganalisa lihat sini aja nih ya. Nah lihat sini aja, ya udah saya lihat sini aja gitu kan. Nah ya nggak mungkin dong saya bilang ini bagus gitu kan. Kalau saya ini yang saya tahu ya saya bisa lihat nih ya. Tapi kalau besok misalnya nih kata besok nih misalnya naik, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di saya kan. Ini ada yang nanya ke saya gitu ya. Dia ada yang nanya ke saya, bang ini bagus di hold apa enggak atau di cut loss, misalnya dia udah terlalu banyak masuk. Nah sekarang abang kasih bantu dia solusi gitu ya, kasih bantu dia solusi lebih enak gitu daripada gitu kan, daripada abangnya bilang gitu kan. Mending abang bantu abangnya nih lagi nyangkut dia di sini, kasih solusi ke orang itu gitu. Lebih bagus kita bantu orang biar nggak nyangkut atau keluar dengan cara aman gitu bang ya.
kira-kira gitu ya. Oke ya, saya pasti analisa berdasarkan ini gitu ya, saya akan analisa berdasarkan ini ya. Nggak mungkin saya terus analisa pakai apa saya kalau nggak ada dikasih fitur saya nggak pakai gitu ya. Ya kira-kira gitu ya bang ya. Kalau dibilang saya masih belajar, saya belajar terus bang, saya belajar terus, menganalisa terus ya, karena saya nggak hafal semua saham-saham yang ada di bursa. Oke ya, oke kira-kira gitu. Bang, dividend trap itu apa? Cara mengetahui bahwa itu trap gimana bang? Nggak perlu dihitung bang. Gini, contoh nih, Adaro kan ngasih dividen nih, ya. Ini ngasih dividen misalnya. Adaro kan sekarang ngasih dividen nih, posisinya mau ngasih dividen. Nah, nih Adaro ini kan mau ngasih dividen. Kenapa saya bilang bisa dividen trap ada di sini? Karena gini, orang-orang yang mau beli dividen ini pengen dapat dividennya kan. Akhirnya kan harga naik nih. Nah, harga naik. Nanti misalnya sampai tanggal 29 ini naik terus, gitu kan. Otomatis kan yang punya harga kayak di bawah-bawah sini, mereka kan bakal mau jualan. Kenapa? Ketika sudah dapat dividen, dapat lagi gain, jualan dong. Akhirnya terjadi penjualan yang besar-besaran. Akhirnya harga bisa turun. Gitu ya. Harga bisa turun. Oke. Kira-kira gitu. Ya. Oke ya. Makanya saya bilang jangan kejar yang mau bagi dividen. Harusnya beli sebelum dia dapat info bagi dividen. Ini enggak. Dengar dia mau bagi dividen dan nak beli. Ya sebenarnya abang sudah mau masuk jebakan dividen trap. Takutnya abang masuk malah turun nanti setelah ininya kan. Oke. Bang, bahas analisa transaksi di order book, ciri-ciri saham mau naik. Gini bang, kenapa saya nggak terlalu lihat order book gini? Karena gini, pergerakan big money di sini itu mereka di sini itu bisa cabut kapan saja. Hari ini mungkin kelihatan kayak gini nih. Orang yang suka baca order book, akan ngira nih, wah ini pasti besok karena ini lebih ini, wah ini pasti naik nih gini dan sebagainya gitu kan. Ya, mungkin betul, ya, mungkin betul. Tapi ketika besok kekuatan ini nih yang saya bilang tadi di sini, kalau yang ininya bilang besok dia udahlah saya mau jualan nih. Nih orang-orang ini duit ini mau jualan yang selesai ya. Order book itu ya tinggal dicabut-cabutin aja, dibatalin, di-cancelin, selesai. Ya. Kira-kira gitu, Bang. Ya. Karena saya nggak terlalu lihat order book karena saya order book bisa dimanipulasi ya, lebih mudah memanipulasi order book ya. Tapi ketika jejak ini nggak bisa dimanipulasi, sulit memanipulasi. Kenapa? Ini kan transaksi tadi sulit dimanipulasi ya. Oke, sulit banget untuk dimanipulasi. Kenapa? Ini kan jejak tadi nih. Yang tadi nih tanggal 18 nih kan, hari ini. Ini kan nggak bisa dimanipulasi lagi. Kenapa? Udah, ini dia beli, berarti kan sudah punya barangnya. Ada di portofolionya, masuk nih. Masuk semuanya benda-benda ini. Ya. Nggak bisa dia bohong dan harganya juga nampak nih. Ini harganya gitu ya. Oke ya. Ya, kalau secara broker sendiri analisa VKTR gimana? Ya abangnya analisa gitu bang. Kan tadi udah saya tengok. Abang kan ini sekarang posisinya VKTR abang ini bukan saya apa ya bang ya. Saya bukan mau memfir atau apa. Gini bang, posisinya abang buy berdasarkan keputusan abang. Tapi ketika turun kayak gini, abang bebankan pertanyaannya ke orang lain. Itu yang saya koreksi. Ya, berarti itu tandanya abang belum siap untuk trade. Karena apa? Kok pas turun abang nggak tahu harus ngapain. Ya, gitu loh maksud saya. Nah, disitulah evaluasinya. Sekarang abang tanya suruh saya cek bro ini nanti apa broker Sumeri. Gimana broker Sumeri? Nah, sekarang gini nih, broker Sumeri gini, asingnya aja lah kan. Saya nggak tahu nih abangnya follow asing. Asingnya jualan bang. Nih, asingnya hari ini fokus jualan. Abang bisa gambarkan kalau hari ini dia fokus jualan, besok dia mau ngapain lagi gitu kan. Ya, nanti dikiranya saya ngefear, menakutin abang gitu. Makanya lebih bagus analisa sendiri, percaya sama analisa sendiri. Ya, ini kalau saya bilang. Nanti kalau misalnya yang terjadi itu apa? Wah ini abang saya nih kan analisa kan. Ada orang tuh menganggap analisa itu pasti gitu guys. Ada yang kayak gitu. Nanti saya analisa nih. Ya, analisa nih. Kemungkinan merah saya bilang besok. Ternyata besok hijau gitu. Makanya saya bilang tadi kan, analisa bagus percaya sama analisa sendiri. Nah ini abang kan bisa lihat nih. Kalau disuruh saya yang menganalisa, ini kan saya analisa ini bang. Nah abangnya tadi itu yang nanya VKTR itu. Nah
kondisinya hari ini kuat jualan bang, kuat banget jualannya nih. Bahkan ini yang nampung asingnya tuh cuman 1 nih ya, nih sedikit banget ya, 1 miliar paling cuma, sedangkan jual 2 miliar. Kita nggak tahu nih besok apa yang terjadi lagi gitu loh. Nah abangnya harus punya kesiapan, bukan siap beli doang, tapi siap ketika turun kayak gini abang harus ngapain. Kan tak mungkin tanya saya kan harus ngapain nih, ketika turun kayak gini abang harus ngapain, kan tak mungkin tanya saya gitu loh ya. Harus tanya diri sendiri, ketika turun saya harus ngapain. Jangan cuman cuan pun juga nanya gitu, TP di berapa, kan aneh gitu. Berarti belum siap. Orang-orang seperti itu sebenarnya belum siap. Makanya saya berani bilang dia belum siap. Kenapa? Masih bertanya harus entry di mana, masih berarti belum, harus training dulu, belajar dulu ya, belajar cari tahu ilmunya, tambah mindsetnya gitu ya. Oke ya, kira-kira gitu. INKP bang, waduh ini kakaknya dari tadi nih ya. Kayak itu udah selesai tuh ya. INKP ini, INKP Indah Kiatpum. Aceh masih cicil asing, retail masih sedikit, tanda-tanda tendumun. Amin ya, amin aja. Kalau yang mau yang optimis, amin gitu kan. Masuk PNF nggak bang? Enggak lah, PNF kan udah cuan kemarin kan, udah cuan kan yang PNF di 246 kan supportnya, udah cuan harusnya itu ya. Sideway lama banget, apa pula sideway lama banget, udah cuan itu ya. Abang maunya sideway berapa? Abang bisa gini, ketika kalian pengen sideway-nya tidak lama, gampang guys, kalian gerakin harganya ya, jadi big money, gerak itu dia guys ya, gerak harganya ya, nggak akan sideway dia ya. Tapi kalau kalian tahu kalian nggak mampu menggerakkan harga, jadi nggak sideway, turun naik biasa aja harusnya ya, karena kalian tahu kita ini bukan bisa menggerakkan harga ya, mau dia sideway sebulan, sideway seminggu ya, kita nggak tahu gitu loh ya. Kayak kira-kira gitu. Nah di sini INKP nih posisinya ini support nih, bagi saya ini support ya. Nah karena penilaian support bagi orang tuh beda-beda, ini bagi saya ini support ya, 78 75. Nah sekarang harga tuh mendekati itu. Nah kalau mau entry di area ini untuk swing, nah boleh, atau enggak nunggu di sini lagi boleh nih di 7.500, karena kan sideway-nya lama di sini kan, berarti kuat bukan. Nah boleh ya kalau mau swing di sini ya, kayak kira-kira gitu kan. Nah sebelum ini ya lihat di order di ininya apa, adakah dia masuk gitu kan, apakah hari ini kan, hari ini ya saya nggak mundur seminggu ya serakah nggak sabar nunggu ya. Nah di sini kan nampak nih, nah ini loto semua ya, kita asing ya. Nah di sini asing masih kuat jualan ya. Nah tunggu sajalah sampai di support sini kalau bisa ya. Nah nanti ketika di sini enak kan nunggunya kan, sabar aja menunggu, enak menunggu tuh lebih enak guys ya, kita nggak punya resiko, duit kita nggak ini gitu ya. Lebih, kalau saya lebih senang menunggu ya. Gimana cara lihat dari supply dan demand? Supply dan demand di sini di Stockbit tuh nggak ada guys ya kalau yang kayak gitu ya, paling lihatnya free floatnya aja ya. Supply dan demand tuh kan lihatnya dari sini nih sekarang nih ya, lihatnya dari sini ya. Nih saat ini supply dan demandnya kan bisa nampak, di masyarakat ada 40% ya, di pengendali ada 60 ya. Oke ya, kira-kira gitu kak kalau untuk supply dan demand. Kalau dia mungkin nanti nambahin fiturnya bisa tahu gitu kan, lebih detail enak lagi gitu kan. Ini supply 40% ini misalnya ada data lagi nih, kalau di KC kan ada tuh datanya, misalnya asingnya berapa, lokalnya berapa, nah itu ada, tapi kalian harus download di KC-nya gitu ya. Alasan kenapa nggak belajar lagi bang? Kena ini guys ya, tadi kena itu terus ya bang, kena apa namanya, kena teguran terus ya tadi, nggak ngerti saya ya. Ini tiba kayak gini nggak ada dia ya? Slow aja dia, malah nggak ada masalah bang. Cara analisa saham market cap di bawah 1 triliun bang, kalau lihat Broksum asingnya value-nya berapa bang? Cara analisa saham market cap di bawah 1 T, kalau abang sudah bisa analisa yang 10 T ke atas pasti nanti bisa sendiri bang ya. Tapi kalau belum bisa baca ini dan sebagainya nih yang dibawa ini lagi ya, agak susah saya menjelaskannya gitu ya, karena berarti abangnya
ini saja belum apa namanya, belum bisa gitu kan. Mau turun, mau naik ke yang lebih beresiko lagi, lebih apa, lebih berbahaya lagi secara ininya kan gitu kan, secara fundamental dan sebagainya gitu kan. Pengendali saham yang 60% itu mana atau yang punya PT bang? Lalu yang masyarakat itu siapa? Masyarakat di sini, ini masyarakat nih yang beredar di publik ya, berarti berada di publik nih, publik retail ya, ada di retail ya. Nah yang sisanya berarti ini ada di pengendali ya. Nah yang menjaga harga ini tetap stabil gitu ya. Nih 57% kan pengendali itu PT, Pur, Nusa, aman. Nah, dia menjaga harganya. Memang dia yang menjaga harganya itu. Nah, ya. Jadi dia yang jaga harga itu biar tidak terlalu parah turunnya, biar naiknya juga sehat. Ya, itu pengendali namanya. Kalau nggak ada pengendali gimana? Nah, kayak sini nih contoh nih. Ya, kalau sudah dimiliki masyarakat ya berat gitu. Masyarakatnya lebih banyak. Ya, itu termasuk supply dan demand kan. Nah, nih. Susah kan? Tuh. Kenapa masyarakatnya udah 76 ya. Ini baru naik satu tik, orang udah mau jual, tengok tuh udah ngantri jual karena pengen keluar semua kan. Tuh gimana mau keluar, siapa yang mau beli ya, kalau bukan nggak ada pengendali. Ini nggak ada pengendalinya pun udah malas ngurusin mungkin nih sahamnya ya. Nih pengendalinya tinggal berapa persen mereka pegang, 30%. Berarti ini pengendali ini tinggal ini ya, mereka aja punya cuma segini, lebih banyak daripada masyarakat. Jangan ada masyarakat yang punya lebih dari 5% kan, udah jadi pengendali sebenarnya dia ya. Kenapa ya free flow aku nggak nampil? Nah, saya kurang tahu ya. Kalau itu kurang tahu. Perbedaan masyarakat warkat dan non warkat. Masyarakat warkat itu dia itu berarti beli secara fisik, bagi di bursa sana dapatlah surat kayak surat tanah gitu guys ya. Jadi sahamnya tuh berbentuk kayak gitu. Nah, kalau yang non warkat itu kayak kita ini ya reguler ya. Kita ini nggak ada surat fisiknya, paperless. Ya, itu namanya non warkat. Ya. Kayak untuk tahu saham bisa mahal atau murah itu bisa dari indikator ya. Ini kayak gini nih, indikator ini bisa menentukan nih murah atau mahal. Nah secara pair ini sahamnya bukan murah, bukan mahal lagi, kurang bagus malah gitu kan. Nah, ya. Nah price to book value juga nih udah kemahalan nih 2 kali kan. Price to book value yang bagus adalah di bawah 1 ya. Nah ini udah 2,4 malah. Berarti harga ini sebenarnya 2 kali. Berarti harga aslinya kalau saya gambarkan ini 30 harusnya cuman ya. Ya, harga aslinya harusnya cuma 30-an ya. Kira-kira gitu guys. Kalau saya ngitungnya gitu aja, nggak perlu mau ribet-ribet saya guys ya. Ya. Karena duit yang menggerakkannya itu kan, tetap duit kan. Kalau duitnya nggak masuk dalam jumlah banyak itu susah gerakinnya. Tetap di sini tuh harga tuh digerakkan oleh duit guys ya. Mau kita bicara apapun tetap duit yang gerakkan. Bang aku udah analisa, agar menurut abang gimana? AGRO udah analisa, menurut kakak gimana analisa kakak? Kakaknya bilang udah analisa tapi nggak bilang menurut kakak gimana. Menurut saya ini baru mau support ya nih, baru mau ke 228 lagi ya. Kalau kakaknya udah analisa, nah tapi fundamental saya nggak tahu ya. Fundamentalnya nah bisa dilihat sendiri nih ya. Nah nih ada 2 yang jadi bagi saya ya, 2 gitu ya. 2 yang masih ada PR-nya gitu. Kalau market cap 1T tapi gross profitnya ada, bisa di hold. Mana ya? Itu tuh keputusan yang berat untuk dijawab gitu bang. Nanti kalau misalnya saya bilang bisa, ini 400 orang bakal nyari yang di bawah 1T, terus nyari yang gross profitnya ini. Kenapa? Katanya ada yang bilang bisa hold ya. Makanya saya nggak mau gitu, karena kan fokusnya untuk yang pemula. Tentu kan nggak mungkin saya suruh yang pemula tuh mainnya di lereng gunung gitu kan, pasti bahaya dong ya. Pasti saya ajarin di lapangan bola yang lebih aman gitu, yang nggak ada batunya ya, kayak gitu bang ya. Makanya saya bilang ini fokusnya untuk teman-teman yang memang belum ketemu nih gimana cara entry, gimana cara ini gitu loh ya. Kalau abang itu udah expert ya sudah lah ya, tinggal dianalisa sendiri kira-kira menurut abang gimana, karena abang udah paham gitu ya. Bang cara cari owner pertama di saham yang mana bang, di profil owner pertama
Coba tengok di profil sini. Nah, bukan owner ya, pengendali ya. Pengendali harusnya. Udah 1:30 guys. Goto diakuisisi oleh retail ya, kira-kira begitulah ya. Karena teman-teman jarang mau lihat apa ya, yang baru-baru tuh kan jarang mau lihat free float. Ya taunya pokoknya lagi rame itu yang dibeli, lagi naik itu yang dibeli gitu ya. Karena apa? Kalau sahamnya kayak gini nih contoh, teman-teman kan sering kejebaknya di situ. Wah ini naik aja, yang cari yang top gainer, yang mau naik ya besok belilah, siapa tahu masih naik lagi gitu ya. Ya kira-kira kan gitu kan, pasti pengennya kan, masih pengen belajar bang, nggak bisa belajar bang. Itu tadi karenanya pembatasan yang nggak jelas kayak itu susah bang ya. Bang, jam ideal untuk dapat antrian awal jam berapa? Nggak ada bang ya. Kalau abang mau dapat antrian awal itu tuh aplikasinya kuncinya ya. Kalau aplikasinya Stockbit ya udah tahu sendiri lah ya. Udah tahu sendiri lah. Pasti walaupun kita ngantri dari malam nih, kayak saya nih ngantri dari jam 11 tadi ya, tetap belum tentu dapat yang di pertama ya. Karena kan tergantung kecepatan aplikasinya ya. Bukan tergantung kita mau antri dari jam berapa. Mau kita pasang order dari jam 10 malam ya, yang pasang order di jam 10 malam kan bukan abang sendiri gitu, banyak kan. Mereka juga berpikir gitu ya, pasti rame juga besok kan, antri juga. Maksudnya belajar di jurang tadi bang. Belajar di jurang ya janganlah, nggak mungkin saya ajarin orang di jurang gitu. CTRA besok arah bang, amin bang. Cara analisa market cap di bawah 1T kalau lihat Broksum aslinya sama aja pertanyaannya ya, sama kayak Bang Bahin pertanyaannya ya. Nah, saham 1T ke bawah itu jarang banget diincar asing itu, kecil asingnya tuh paling asing-asingan gitu. Ya mereka nggak akan mau guys uang mereka nyangkut di situ guys ya, pasti asing-asingan doang. Jadi aplikasi apa yang cepat bang? Apa ya, pakai aja coba nih aplikasi nih, siapa tahu lebih cepat ya, saya nggak tahu ya. Nah, coba aja pakai ini ya, atau pakai ini ya, siapa tahu aplikasi mereka lebih cepat. Tapi kan di sini kan harus punya modal sekian baru bisa buka, misalnya kayak di sini mungkin berapa, 100 juta ya, 100 juta ya modalnya baru bisa buka akun ya. Bang coba Pewon, ngapain coba Pewon? Oke guys, udah 1:30 nih guys ya. Bang belajar lagi, udah guys, nggak bisa guys, saya nggak berani lagi nanti ini guys. Kalau nggak, paling besok saya live nya, kalaupun besok Jumat nggak bisa, malam Sabtu saya live nya di YouTube aja lah, biar nggak ada pelanggaran yang nggak penting ini ya. Oke guys, udah jam 1:30, saya mau istirahat gitu kan, udah udah lumayan lama lah kita itu tadi. Saya minta maaf karena nggak bisa ini apa ya, mau belajar sharingnya nggak bisa maksimal karena tadi ya satu dan lain hal ya, satu dan lain. Kalian bisa lihat aja nanti hasil ini ya guys ya, hasil apa namanya nih, live-nya itu bisa lihat yang udah saya upload sebelumnya di situ. Tinggal dicepetin aja nonton di yang pas ininya ya, yang sharingnya gitu. Jadi kalian bisa belajar entry di situ ya. Itu entry secara swing gitu ya. Kayak kira-kira gitu guys ya. Ini udah dibatasi dari tadi ya, udah hilang ininya. Saya pun nggak berani lagi mau ini. Karena kayaknya kalau ada yang repot tuh susah juga guys ya. Oke ya, kira-kira itu guys. Kalian jangan lupa istirahat, analisa baik-baik saham-saham yang kalian mau incar besok ya. Seperti yang saya bilang, kalau mau itu belajar lagi, tambah lagi ilmunya ya. Ke YouTube-nya di sini ya, tutupnya di sini guys ya, di bio. Klik bio, nanti ada link nih guys ya. Ada di sini tuh ada link nih. Nah nih klik yang ini nih, nanti dalam sini nih. Nah dalam sini, nah di sini ada nih, nah ini kan nampak tuh ya nih ya. Ini ada Facebook juga ya, kayak jurnal trading pun ada. Oke, kira-kira itu guys ya. Hari ini cukup. Saya minta maaf kalau toolsnya bayar bang, toolsnya bayar ya, ya nanti di DM aja kalau mau vouchernya gitu ya. Cuman dia sehari itu dibatasi emang sama ownernya, ini cuman 5 guys sehari. Oke ya, kira-kira gitu guys. Oke, terima kasih semuanya sudah mampir di live saya. Saya minta maaf karena tidak maksimal ya malam ini, harus bisa negosiasi gitu ya.
Saya bisa live itu sekitar lewat jam 9 guys ya. Oke. Oh, saham dividen. Saham dividen nih udah. Saham dividen mana ya? Ini guys yang dividen. Dividen. Mana dividen? Data center, Pak PP, Porto Emas, oh nih. Ini yang dividen guys, ya. Yang mau screenshot silahkan screenshot, ya. Kayak tuh yang dividen, ya. Direkam layar aja, nanti dicek-cek satu-satu. Ingat ya, dianalisa ya, jangan sembarang itu ya. Karena ini kalau yang dividen ini agak lambat pergerakannya, ya pergerakannya lambat, lambat banget, gitu. Bisa berbulan-bulan untuk ini. Kecuali yang satu ini volatil banget. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, ya, saya minta maaf kalau ada salah kata, dan kalian tetap semangat ya, analisa dan belajar terus. Oke, jangan pernah berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.